Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perumusan indikator, pencapaian kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran mengacu pada kriteria perumusan. Dengan kelompok 6 yang beranggotakan Elsha Nurul Fikri dengan NIM 1900750, Adela Pambudi Wirmawan dengan NIM 1905962, dan saya Angelika Sofidianti dengan NIM 1909161. Dengan topik pembahasan yang pertama, kriteria perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dengan poin 2, kriteria perumusan tujuan pembelajaran. Indikator adalah penanda capaian kompetensi dasar yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen berisi bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda ketercapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Fungsi dari indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. IPK yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery atau inquiry. Selanjutnya poin 3, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang ketercapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan IPK, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Poin 4, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Poin 5 sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa, yang dimana tanda-tanda tersebut akan lebih spesifik dan dapat diamati pada diri siswa setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan poin 6, sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur. Alat ukur tersebut dapat disajikan sebagai alat pembuktian bagi keberhasilan siswa dalam mencapai standar kelulusan yang telah ditentukan. Dan poin 7, sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam dimensi pengetahuan ranah kognitif terdapat pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Selanjutnya di dimensi ranah afektif. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu, aktivitas kelas, buku teks, musik, dan sebagainya. Selanjutnya, penanggapan. Hasil belajar di bidang ini adalah penekanan pada kemahiran merespon, keinginan merespon, atau kepuasan dalam merespon. Selanjutnya, penilaian. Bertentangan dari penerimaan nilai yang lebih sederhana,
sampai pada tingkatan kesepakatan yang kompleks. Selanjutnya, pengorganisasian berkaitan dengan perangkat nilai yang berbeda, memecahkan kembali konflik antar nilai, dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. Dan yang terakhir, pembentukan pola hidup. Hasil belajar pada tingkat ini mencakup berbagai aktivitas yang luas, namun penekanan dasarnya adalah pada kekhasan perilaku siswa. Dan yang terakhir, dimensi ranah psikomotor. Yang pertama ada persepsi, berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Yang kedua, kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu, mencakup kesiapan mental dan kesiapan jasmani. Selanjutnya ada gerakan terbimbing, meliputi peniruan dan mencoba. Selanjutnya ada gerakan terbiasa hingga akhirnya ada gerakan kompleks, sehingga ditunjukkan kecepatan, kehalusan, keakuratan yang memerlukan energi. Selanjutnya ada penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan, sehingga siswa dapat memodifikasi pola gerakan sesuai dengan syarat. Dan selanjutnya ada kreativitas, yaitu penciptaan pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah tertentu. Selanjutnya ada perumusan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran. Pengembangan indikator yang baik akan menghasilkan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sesuai dengan target kurikulum sekolah. Karena indikator merupakan sebuah penanda pencapaian kompetensi dasar yang terlihat dari perilaku peserta didik yang terukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator yang dikembangkan oleh guru disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah yang diterangkan melalui kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, akan tergantung pada kemampuan guru dalam memahami ketentuan apa saja dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Perumusan indikator yang benar menjadi tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Indikator dirumuskan menggunakan kalimat dengan kata kerja operasional. Rumusan indikator sedikitnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang akan menjadi media pencapaian kompetensi. Dalam hal ini, indikator memiliki kedudukan strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SKKD karena indikator yang menjadi acuan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam perumusan indikator pencapaian kompetensi meliputi yang pertama, yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang ada pada KI dan KD. Tingkat kompetensi dapat dilihat dari kata kerja operasional yang dipakai dalam pernyataan KI dan KD. Tingkat kompetensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, proses, dan penerapan. Hal ini juga bisa dikatakan level berpikir yang diinginkan dalam KIKD tersebut. Level pengetahuan tentu lebih rendah tingkatannya dibanding level proses. Level proses tentu lebih rendah dibandingkan dengan level penerapan. Ketiga tingkatan kompetensi tersebut bisa disebut level 1, 2, dan 3 dalam taksonomi Bloom dan Anderson. Oleh karenanya, pemahaman terkait penggunaan kata kerja operasional sangat penting. Mencermati kata kerja kunci dalam kompetensi dasar, termasuk ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya ada mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Dalam merumuskan IPK, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah dipertimbangkan terlebih dahulu, karena hal tersebut menjadi acuan dalam melakukan penilaian. Setiap mata pelajaran pastinya memiliki karakteristik tertentu.
Hal tersebut membuat mata pelajaran itu berbeda dengan pelajaran lainnya. Kemudian, informasi mengenai karakteristik peserta didik juga diperlukan dalam perumusan IPK. Oleh karena itu, IPK yang dirumuskan seharusnya mampu merangkul keragaman tersebut. Karakteristik sekolah dan daerah juga membantu pengembangan IPK, karena target pencapaian masing-masing sekolah berbeda, sehingga dalam perumusan IPK perlu dipertimbangkan berbagai hal yang dapat mempengaruhinya. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah. Pelaksanaan pendidikan diharapkan mampu melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan dapat mengembangkan potensi diri peserta didik secara optimal. Peserta didik berhak mendapatkan kebutuhan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, perumusan indikator pencapaian kompetensi peserta didik dengan memilih kata kerja operasional yang dapat meningkatkan daya nalar dan kinerjanya, sehingga nantinya potensi masing-masing peserta didik dapat digali dari perumusan IPK yang sesuai. Selain itu, dalam mengembangkan IPK perlu adanya pertimbangan terhadap potensi sekolah dan daerah tempat tinggalnya. Hal tersebut berguna sebagai bahan analisis dan evaluasi sekolah untuk dapat mengembangkan kemampuan sekolah melalui pemilihan indikator pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil dari perumusan IPK tersebut dilaporkan dan didata oleh sekolah sebagai bahan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang meliputi: yang pertama, harus menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan. Pada tahap ini, guru harus memahami KKO yang akan digunakan dalam merumuskan IPK, menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator, dan menentukan KKO dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Lalu yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah indikator kunci untuk indikator penunjang. UKRK dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, urgensi merupakan suatu bentuk tingkat kepentingannya. Dalam hal ini, guru harus benar-benar mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi karena indikator tersebut penting dikuasai oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, continue, di mana memiliki makna berkelanjutan dan menjadi dasar bagi indikator selanjutnya dan mempunyai hubungan dengan indikator pada tingkat lanjut. Selanjutnya ada relevansi, di mana bermakna bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan dengan mata pelajaran lain. Lalu selanjutnya ada keterpakaian, memiliki makna bahwa indikator tersebut memiliki nilai yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya ada mengkategorikan indikator. Indikator yang dikategorikan di sini ada 3. Yang pertama, indikator kunci, di mana indikator ini sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut pada tahap ini yaitu kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus diaktualisasikan dalam penerapan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada indikator pendukung atau prasyarat, di mana indikator ini membantu peserta didik memahami indikator kunci. Kompetensi ini sebelumnya telah dikuasai oleh peserta didik, kemudian dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Lalu yang ketiga ada indikator pengayaan, merupakan indikator yang mempunyai tuntutan kompetensi melebihi kompetensi standar minimal. Jadi kompetensi ini tidak harus selalu ada,
dirumuskan apabila peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. Selanjutnya, kita memasuki contoh perumusan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya mengambil contoh KD 3.8 yaitu menjelaskan dan membandingkan min, median, modus dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Indikator yang dirumuskan pada KD ini yaitu yang pertama, memahami pengertian min, median, modus dari data tunggal untuk menentukan nilai yang paling tepat dari data yang ada. Selanjutnya ada menjelaskan pengertian modus, median, dan min dengan benar dan tepat. Selanjutnya diturunkan kembali yaitu menentukan nilai min, median, modus dari data tunggal yang disajikan untuk menentukan nilai yang paling tepat mewakili data. Selanjutnya ada memecahkan masalah yang berkaitan dengan min, median, modus dari data tunggal yang disajikan dengan benar dan tepat. Lalu selanjutnya ada KD 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, modus dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. IPK yang dirumuskan yaitu yang pertama, menemukan permasalahan data tunggal yang berkaitan dengan min, median, modus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada mengatasi permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan min, median, modus dari data tunggal dengan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya terdapat perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang pertama dan utama dalam sistem pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangatlah ditentukan oleh rumusan tujuan yang dibuat oleh pendidik. Tujuan pembelajaran sendiri diibaratkan jantung pada sebuah tubuh manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa jantung. Demikian pula pembelajaran tidak akan terlaksana tanpa adanya tujuan. Nah, mengapa sih tujuan pembelajaran itu penting? Sanjaya pada 2006 mengatakan, alasan pentingnya dirumuskan tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya seorang ahli bernama Kenneth Monroe pada 2005 mengatakan bahwa ada 4 elemen perumusan tujuan pembelajaran. Elemen pertama tujuan pembelajaran adalah spesifikasi tentang apa yang harus dilakukan peserta didik setelah menerima pembelajaran. Kegiatan ini diperjelas dengan menggunakan kata kerja yang menunjukkan apa yang harus dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Elemen yang kedua, tujuan pembelajaran adalah menentukan perilaku atau performance apa yang harus ditunjukkan oleh siswa. Elemen ini merupakan hasil kegiatan siswa yang akan dievaluasi untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai atau tidak. Nah, kemudian elemen yang ketiga adalah ditetapkan kondisi seperti apa agar peserta didik dapat menunjukkan aktivitas yang telah diterapkan. Dan elemen yang keempat, tujuan pembelajaran adalah tingkat perilaku atau performance peserta didik yang diharapkan. Nah, keempat elemen tersebut selama ini dikenal dengan kriteria merumuskan tujuan pembelajaran unsur A, B, C, D. Unsur A, B, C, D ini berlaku pada ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Lalu, apa sih sebenarnya A, B, C, D itu? A, B, C, D merupakan singkatan dari audience, behavior, conditions, dan degree. Audience adalah siapa yang harus memiliki kemampuan.
Kemudian behavior adalah perilaku bagaimana yang diharapkan dimiliki. Dan C, condition atau dalam kondisi bagaimana peserta didik menunjukkan kemampuan hasil belajar. Kemudian D atau degree adalah kualitas atau kuantitas tingkah laku yang dicapai peserta didik dalam batas minimal. Berikut adalah contoh penerapan unsur ABCD dalam ranah kognitif. Nah, yang pertama pada audiens, siapa yang harus memiliki kemampuan? Yaitu peserta didik kelas 4 SD. Kemudian behavior atau perilaku bagaimana yang diharapkan dimiliki. Nah, perilaku yang diharapkan dimiliki adalah dapat membedakan ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian C, conditions atau dalam kondisi bagaimana peserta didik menunjukkan kemampuan hasil belajar tersebut. Nah, dalam ranah kognitif ini yaitu pada conditionnya melalui pengamatan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal. Kemudian pada degree atau kuantitas tingkah laku yang dicapai peserta didik dalam batas minimum yaitu minimal 5 ciri. Apabila kita gabungkan dalam sebuah tujuan pembelajaran, maka akan terbentuk seperti ini. Peserta didik kelas 4 SD diharapkan dapat membedakan ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui melalui pengamatan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal minimal 5 ciri. Jadi dalam sebuah poin tujuan pembelajaran haruslah mengandung audience, behavior, condition, dan degree. Nah, berikut adalah contoh dari ranah psikomotorik ya, bisa dilihat. Nah, dan selanjutnya contoh pada ranah afektif. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.